Oke, ya, buka dulu saya. Sip. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita boleh kembali berjumpa dalam online discipleship. Ya, ini adalah pemuridan atau discipleship yang pertama kali di tahun 2023 ya. Saya percaya semangat kita tetap berkobar-kobar menyala di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Tapi yang pasti, saudara ya, Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus tak pernah meninggalkan kita. Itu kabar baiknya. Ya, banyak prediksi, banyak nubuatan, apapun juga yang Bapak Ibu Saudara dengar, ya. Yang penting satu hal, Tuhan tak pernah meninggalkan Anda di dalam Dia, Dia ada di dalam kita berjalan bersama dengan Dia. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya dan kita akan membuktikan bersama Tuhan kita dibawa ke jalan namanya jalan kemenangan. Pasti menang, betul? Goalnya pasti dapat. Kenapa? Rencana Tuhan tak pernah gagal, asal kita tidak berontak. Dia setia, amin. Kalau dia setia, kita pun harus setia. Kalau dia setia, kita tidak setia. Ya, akhirnya kita tidak bisa bersama dengan dia. Kenapa? Bukan dia tidak setia, bukan dia tidak menjamin kita, tapi karena kita kurang setia. Amin. Oke, malam hari ini temanya ya dalam awal tahun 2023 ini sedikit mengerikan ya, yaitu tentang pemurnian ya, tentang pemurnian. Mungkin dari teman-teman yang lain berpikir, aduh awal tahun kok temanya langsung pemurnian. Kok enggak berkat gitu ya Pak. Nah saudara, kita tahu ya, ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, menjadi orang percaya, jangan Anda hanya berpikir tentang bagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan itu pasti, betul? Disembuhkan oleh Tuhan itu pasti. Kenapa? Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan kalau dipakai kata sudah, itu artinya Tuhan sudah mengerjakannya, tinggal kita terima, ambil dengan iman. Amin. Nah, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia digebukin untuk menanggung semua rasa sakit kita. Bukan? Bahkan Alkitab mengatakan, oleh bilo-bilonya kamu telah sembuh. Ya, telah sembuh. Artinya apa? Kesembuhan itu sudah dikerjakan. Sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, penebusan tentang kesembuhan itu. Penyakit Anda itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, nah berkat juga begitu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat. Ya, nah itu yang saya katakan tadi. Yang namanya janji Tuhan tentang berkat, kesembuhan dan sebagainya itu pasti. Kalau Anda punya iman dan bisa mengambilnya. Amin. Nah, tapi saudara, rencana Allah harus Anda mengerti. Kenapa Anda dipanggil? Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, ketika kita hidup di dalam kegelapan dulu, di bawah pengaruh atau kekuasaan si iblis, dosa itu telah meracuni hidup kita. Sehingga yang awalnya manusia diciptakan serupa dengan Allah ini, sekarang sudah terkontaminasi. Ngerti ya? Apa itu terkontaminasi? Kecampur. Ya, kecampur. Sudah tidak murni lagi. Nah, disinilah. Ketika Allah memanggil kita, menyelamatkan kita, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sekarang ada satu hal yang mau dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Yang mau dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dia mau memurnikan kita semuanya. Amin. Nah makanya tema malam hari ini tentang pemurnian ini harus Anda
Anda sambut dengan sukacita. Puji Tuhan, hari ini aku mengerti bahwa Allah mau menyempurnakan saya. Tapi Bapak Saudara, apa yang harus dilakukan oleh Allah untuk menyempurnakan orang-orang yang telah diselamatkan dan percaya kepada Dia itu? Orang-orang tersebut harus dimasukkan ke dalam dapur peleburan, ya. Nah, dapur peleburan. Nah, Saudara, bicara tentang dapur peleburan, ini merupakan kondisi, situasi, keadaan yang tidak nyaman, bukan? Siapa yang mau masuk ke dalam dapur peleburan? Di situ ada api, ya, yang panas, yang menyala. Nah, setiap benda yang masuk ke situ pasti kebakar. Nah, Saudara, ini adalah jalan satu-satunya untuk memurnikan seseorang, yaitu Allah membawa orang tersebut masuk ke dalam api dapur peleburan tersebut, ya. Nah, sekarang mau atau tidak mau kita masuk ke dalam dapur peleburan tersebut. Allah Bapak berkata begini, Saudara, dalam materi pelajaran kita, ya. Bapak berkata, ketika anakku, yang dimaksud Tuhan Yesus, membentuk bumi dan menjadikan manusia, Ia menetapkan untuk membuat sebuah aturan. Perhatikan ini, ya. Bapak berpesan atau memberitahu kepada kita semuanya, ketika Tuhan Yesus membentuk bumi dan menjadikan manusia, Tuhan Yesus menetapkan untuk membuat sebuah aturan. Aturannya apa? Yakni bahwa demi untuk mencapai kesempurnaannya, manusia harus mengalami penderitaan. Amin. Harus mengalami penderitaan. Sekarang saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang mau disempurnakan? Coba angkat tangannya, ya. Yang open kamera ini, ya. Coba angkat tangannya yang mau disempurnakan. Artinya, kalau Bapak Ibu semuanya berani angkat tangan dan mau untuk disempurnakan, Anda harus rela untuk mengalami yang namanya penderitaan. Sekarang kalau pertanyaan saya, siapa di sini yang mau menderita? Nah, langsung dari Perancis geleng-geleng. Ya. Siapa di sini yang mau menderita? Nah, saya balik lagi ya pada pertanyaan pertama. Siapa yang mau disempurnakan? Angkat tangan ya. Wah, semua mau disempurnakan. Lalu saya tanya bagian keduanya, siapa mau menderita? Enggak mau angkat tangan, betul? Ini lucu, aneh, betul nggak ya? Manusia itu begitu, gitu, sifatnya. Mau sesuatu yang baik, gitu, mau sesuatu yang mulia terjadi di dalam dirinya, tapi tidak mau masuk dalam prosesnya, betul nggak ya? Nah, kenapa? Karena Anda itu sudah teracuni dengan ilmu sulap sihir itu loh, bim salah bim gitu ya, lalu semua jadi begitu. Nah, sejak kapan? Sejak manusia atau anak-anak Allah, khususnya orang-orang Kristen itu, mereka main urapan-urapan dulu. Saya kasih tahu ya, saya tidak alergi atau saya tidak percaya, bukan tidak percaya dengan namanya urapan bisa mengubah keadaan. Karena kami pun dulu pernah mengalami ada di daerah itu. Namanya segala jenis urapan pun kami pernah alami dan banyak mujizat-mujizat menyertai dalam pelayanan kami. Ya. Nah, tapi Saudara, orang-orang yang diubah dari sakit jadi sehat, ya, miskin jadi kaya, menderita lalu jadi bahagia dan sebagainya. Tapi yang saya perhatikan, hidupnya nggak pernah berubah. Jahat-jahat terus, bohong-bohong terus, dusta-dusta terus. Nah, lalu Allah mulai menegur kita. Ya.
Jangan teruskan itu. Ya. Sekarang proses harus terjadi. Kalau mau sempurna, ikutin pola yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus ketika Dia menciptakan manusia. Bahwa demi untuk mencapai kesempurnaannya, manusia harus mengalami penderitaan. Saudara, Tuhan Yesus yang membuat hukum aturan itu pun, Dia harus mengalami proses yang sama. Ketika Dia harus di muka bumi, Anda tahu ya, apa yang terjadi dengan Dia? Tiap hari, 33,5 tahun itu, Dia tidak hidup dalam kemewahan. Khususnya 3,5 tahun dalam pelayanannya itu. Tiap hari ada penderitaan yang Dia hadapi. Bahkan Dia rela mati, digantung di atas kayu salib. Nah, saudara, kenapa Yesus mau menderita seperti itu? Dia mau menjalankan apa yang Dia sudah putuskan sendiri. Kalau mau sempurna, harus mau menderita. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau menderita? Supaya sempurna. Tetap nggak mau. Lah maunya apa? Nggak ada jalan lain. Itu sudah ditetapkan. Sebuah ketetapan yang menjadi sebuah aturan. Tuh. Ini hukum. Hukumnya begitu. Kalau Anda mau sempurna, jalannya cuma satu, suffering, penderitaan. Amin. Nah, menderita di sini, kita lihat nih, ada orang menderita karena nyolong, lalu digebukin masuk penjara, lalu menderita di sana. Nah, itu bukan untuk kesempurnaan. Itu enggak. Dia menderita karena kesalahan atau kejahatan mereka. Nah, kita bukan karena itu. Kita punya tujuan. Kita membekali diri kita. Gitu. Sampai seperti Yesus dalam kitab Yesaya dikatakan, Dia biasa menderita. Apa artinya biasa menderita itu? Anda biasa makan ya? Betul nggak? Nah, kalau Anda nggak makan, ada yang kurang ya? Tapi kalau Anda makan, ada kepuasan di situ, betul? Nah, begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya 59 itu tentang Yesus yang biasa menderita. Kenapa? Penderitaan menjadi hal yang sesuatu yang hal biasa bagi Yesus itu. Bukan sesuatu yang luar biasa, amin. Coba saudara ya, ada beberapa orang kadang-kadang telepon saya, Pak, aduh penderitaan saya luar biasa. Itu salah konsepnya. Anda harus berpikir sama seperti Yesus. Bahwa penderitaan itu adalah hal yang biasa. Amin. Coba bilang sekarang. Penderitaan adalah hal yang biasa. Untuk sebuah proses kesempurnaan. Amin. Bisa ngomong gitu enggak? Nah, udah mulai umi-umi ya. Saya lihat ini, sekarang saya tanya sekali lagi. Ini kalau belum tuntas saya nggak akan lanjut ini pelajarannya. Ya toh? Pokoknya di sini terus dulu. Percuma dilanjutkan kalau Anda nggak mau dibawa, betul? Karena apa? Yang saya ajarkan nanti ke depannya itu hal penderitaan ini. Tapi kalau dari awal diajak menderita nggak mau, lah buat apa diajar lagi itu nggak ya? Dikasih tahu gini pasti nggak dikerjakan. Amin. Nah, oleh sebab itu saya tanya sekali lagi. Oke, siapa di sini mau menderita? Mulai angkat jempol, angkat tangan. Wah, ya, Tuhan, Engkau tahu tangan yang diangkat. Sebentar lagi terjadilah. Lebih cepat terjadi, prosesnya lebih cepat jalan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Bagaimana setelah kita merespon dan mengerti tentang prinsip yang Tuhan sudah buat ini. Yaitu jalan untuk kesempurnaan adalah sebuah penderitaan. Allah Bapa berkata begini, saudara. Melalui tes kesukaran atau penderitaan, mereka akan memperlihatkan segala sesuatu yang terkandung di dalam
hati mereka. Ya, kalau nggak menderita, tanpa penderitaan, orang itu merasa fine-fine aja ya, baik-baik saja seperti itu. Dia merasa nggak ada masalah di dalam dirinya. Tapi ketika penderitaan itu terjadi, Anda alami, biasanya orang-orang itu mengetahui banyak hal, khususnya hal-hal yang salah di hadapan Allah itu, mulai terkuak, ya, mulai terkuak. Banyak orang mulai insaf sadar ketika dalam penderitaan. Ada orang, saudara ya, ketika kaya raya, hartanya dimakan 7 turunan, tidak habis. Ya. Dia merasa nggak ada masalah dalam hidupnya. Dia jadi orang baik, orang gini merasa sudah jempol begitu, jos gitu ya. Tapi ketika dia bangkrut habis-habisan, dia baru mengerti. Dia baru bisa mengetahui hal-hal yang salah di dalam dirinya, yang perlu dibuang, yang perlu diperbaiki. Ya, di mana ketika dia ada di dalam kesusahan, ketika dia ada di dalam kesukaran, ketika dia ada di dalam penderitaan. Amin. Nah, satu kali ada orang masuk rumah sakit, lalu sampai berapa minggu dia ada di rumah sakit. Setelah sembuh, saya tengok ke rumahnya, saudara ya. Karena waktu dia di rumah sakit saya nggak sempat tengok karena saya ada di luar kota. Lalu saya pulang dari luar kota, Jakarta, saya buru-buru datang ke rumahnya karena saya kenal dengan keluarganya. Lalu saya tanya pertama kali begini, hikmat apa yang kamu dapat selama 2 minggu di rumah sakit? Hikmat apa? Kan di situ kamu banyak waktu untuk merenungkan, itu ya. Lalu apa? Tuhan bicara apa? Ya. Ketika saya tanya seperti itu, dia bilang, Pak, puji Tuhan. Ya, kalau saya nggak sakit 2 minggu di rumah sakit, saya nggak mengerti banyak hal yang perlu dibereskan di dalam hidup saya. Lalu saya tepuk pundaknya, bagus. Ya, penderitaan membuat kamu mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Ya, itulah yang disebut dapur peleburan, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita tahu ada hal-hal yang perlu dibuang, ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita ini. Kalau orang sudah mengalami banyak sengsara, banyak masalah dalam hidupnya, lalu nggak bisa memaknai, nggak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupannya, itu sama seperti orang membayar sesuatu tapi tidak mendapatkan barangnya, betul? Sudah bayar mahal tapi nggak mendapatkan sesuatunya. Ya. Nah, saya harap saudara, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda hal yang tidak mengenakan, coba Anda lihat sisi positifnya. Pasti Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita. Ada hal yang Tuhan ingin ubah di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, lanjut apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ya. Allah Bapa berkata lagi begini. Bila manusia berada dalam keadaan yang baik saja, perhatikan ini ya, tak akan nampak hal-hal buruk yang terkandung di dalam hati mereka yang terdalam. Amin. Nah, itu seperti yang saya ceritakan tadi. Itu sebabnya ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir, kami menyebut itu sebagai dapur peleburan besi. Ya, nah saudara, bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir. Kenapa Tuhan izinkan lama-lama mereka ditindas oleh orang Mesir itu? Karena Tuhan mau supaya mereka mengerti apa yang harus diubah di dalam kehidupan mereka itu. Ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Tuhan nggak memberikan air yang melimpah-limpah. Tuhan tidak memberikan makanan yang enak-enak sampai wah gitu ya. Tapi semuanya diberikan serba sedikit. Tujuannya apa? Supaya dalam keadaan pas-pasan seperti itu, reaksi mereka bagaimana? Nah, dalam keadaan menderita dengan kondisi pas-pasan seperti itu,
akhirnya muncul apa? Menggerutu, ngomel, ya, kepada Allah dan pengen kembali ke Mesir dan sebagainya. Nah, saudara, itulah yang akhirnya terjadi, di mana dalam penderitaan itu muncul hal-hal yang buruk dalam diri orang atau bangsa tersebut. Nah, saudara, melalui penderitaan datanglah kesempurnaan. Kami juga menyebutnya sebagai baptisan penderitaan. Jadi ada dua istilah ya, baptisan penderitaan sama dapur peleburan itu sama. Ya, dapur peleburan ini dulu tentang Israel, mereka masuk ketika ditindas di Mesir, Allah bilang mereka ada di dalam dapur peleburan. Tapi sebagai orang-orang perjanjian baru, sekarang saudara, kita kadang-kadang mengalami namanya baptisan penderitaan. Yuk kita lihat ayat-ayatnya dulu ya. Ulangan 4 ayat yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini ayatnya yang menyebutkan bahwa Mesir itu disebut sebagai dapur peleburan besi. Itu ditulis juga di dalam Yeremia pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Perhatikan ya, dikeluarkan dari tanah Mesir juga disebut sebagai dapur peleburan besi. Dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan lagi dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Nah, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Jadi dapur peleburan atau baptisan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita mengiring Tuhan ini, saudara, tujuannya adalah untuk merendahkan hatimu. Banyak orang sombong. Kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan kaya, dalam keadaan melimpah, manusia itu punya kecenderungan untuk jadi bangga diri atau sombong. Betul nggak ya? Sombong. Nah, disitulah Allah kadang-kadang membuat orang-orang yang sombong ini, apa yang dia banggakan, apa yang dia andalkan itu, Tuhan izinkan ludes semuanya. Ketika itu terjadi, orang itu jadi rendah hatinya, betul? Yang tadinya congkak, kalau jalan itu selalu menengadah ke atas, gitu ya. Tapi ketika semuanya habis, gitu ya, dia baru bisa melihat ke bawah, gitu ya. Nah, baru bisa melihat ke bawah, hatinya mulai rendah, tidak sombong lagi, ya. Ketika apa? Ketika mengalami penderitaan, disebut padang gurun itu loh, keadaan yang minus, itu namanya padang gurun, ya. Keadaan yang minus itu namanya padang gurun. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel itu mengitari padang gurun itu dengan maksud merendahkan hatinya dan mencobai mereka supaya mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka itu.
Ya. Nah, supaya mengetahui apa yang ada di hati mereka itu. Nah, Bapak Saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu artinya Tuhan sayang dengan Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah kemurnian. Tapi harus Anda mengerti, ketika Tuhan memproses hidup Anda tersebut, Anda harus tahu titik salahnya ada di mana. Betul? Titik salahnya ada di mana. Kesadarannya bukan karena Tuhan nunjukin tuh, enggak. Betul? Anda sendiri akhirnya enggak. Aku enggak boleh begini ya. Aku enggak boleh begitu ya. Aku enggak boleh berpikir ini ya. Nah, ketika Anda mulai menyadari seperti itu, lalu minta ampun kepada Tuhan, itulah tandanya Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan. Anda butuh Tuhan. Ayo saudara, tahun 2023 ini khususnya, ya, mulai belajar gini. Walaupun Anda punya segala-galanya, Anda harus tetap tiap hari katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpa Engkau aku enggak bisa. Ya, walaupun semuanya ada di sekitarku, ini hanya titipan, ini anugerah Allah saja. Ini bukan andalanku, ini bukan kekuatanku, kekuatanku Engkau Tuhan. Ya, nah saudara, coba Anda lihat, kalau tahun 2022 Anda banyak mengalami kegagalan dalam hidup Anda, mungkin karena kesombongan Anda. Nah tahun 2023 ini kita mulai dengan prinsip yang baru. Biarkan Anda menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ketika masa jaya, Anda bisa pamer kemana-mana ya, menunjukkan gua hebat nih, gua bisa ini, gua bisa itu. Tapi ketika semuanya nggak ada, apakah Anda masih berpura-pura merasa diri Anda hebat? Ada orang-orang seperti itu loh, saya lihat, ya. Jadi sudah nggak punya apa-apa, tapi merasa dirinya masih hebat. Ada seperti itu, ya. Saya pernah ingat satu kali, ya, saya mendampingi Pak Andreas pelayanan di satu daerah, ya. Nah, orang itu dulu memang cukup diberkati, ya. Itu rumahnya luas sekali, saudara, ya. Nah, itu satu komplek itu kalau nggak salah itu kalau 6 rumah kali ya, 6 rumah gede gitu, itu jadi satu gitu loh kira-kira, ya. Lah di komplek mewah seperti itu. Satu kali dia ngalami bangkrut, ya, karena dia suka pergi ikut kapal pesiar, lalu main judi. Main judi ya, habis ludes dari rumah yang besar, ya toh, dia punya toko emas berapa biji gitu ya, sampai akhirnya toko aja sewa dan dia hanya punya rumah kecil, ya. Kecil ya sekitar 300 meter lah gitu ya. Dulu tanahnya itu nggak usah 1.500 meter kalau nggak salah. Nah, lalu itu tinggal 300 meter gitu. Nah, kami pernah nginep di tempat itu sama Pak Andreas. Nah, saudara, ketika Pak Andreas ada di situ ini, itu gayanya masih nyombong, saudara. Masih nyombong banget. Padahal istrinya itu sudah nangis-nangis, minta didoain, gitu-gitu ya. Jadi kita tahu keadaan daripada orang itu kan dari istrinya, betul? Ya. Jadi kita ngerti, sebenarnya dia sudah nggak punya apa namanya taring gitu loh. Tapi tetap unjuk gigi tapi ompong. Merasa dirinya masih kaya, masih punya ini dan itu. Nah, kan umurnya di bawah Pak Andreas jauh ya. Jadi Pak Andreas itu waktu duduk di meja tamunya gitu, lalu dia ngomong gini, ya disebut Pak A gitu ya, saya nggak sebut namanya, gitu. Ya. Terus Pak Andreas itu ngomong gini, gitu. Kok ada ya orang sudah jatuh, kondisinya udah parah, tapi sombong banget. Pak Andreas itu ngomong gitu, di depan orang itu. Orang itu mukanya merah, sudah, ya. Dalam hati saya, ini kalau marah gimana nih ya? Di rumah dia gitu-gitu. Tapi sudah mungkin itu Roh Kudus memang menyuruh Pak Andreas untuk ngomong begitu, ya. Akhirnya orang itu dari mukanya merah mau kayak marah gitu, langsung nunduk berlutut di bawah itu kaki Pak Andreas gitu loh. Ampun loh. Kalau masuk gitu ya. Nah, terus setelah reda begitu ya, tenang gitu.
Lalu dia ngomong gini, selama ini nggak ada orang yang berani menegur saya. Pendeta saya juga nggak berani. Karena dulu saya yang membantu gerejanya. Saya selalu kasih duit pendeta itu. Sehingga dia nggak berani tegur saya. Baru kali ini ada orang yang berani tegur saya. Bahkan seperti ludahin muka saya seperti itu. Yalah. Lah, saudara. Ketika dia ngomong seperti itu, dia nangis, istrinya langsung peluk orang itu. Syukur akhirnya kamu sadar, gitu ya. Syukur akhirnya kamu sadar. Kita udah nggak punya apa-apa. Apa yang bisa kita banggakan lagi? Apa yang bisa kita sombongkan lagi? Gitu. Toko sudah sewa. Gitu. Tiap hari harus, ya tiap bulan itu harus bayar cicilan bank dan sebagainya. Jadi hidupnya kayak kecekek itu. Tapi masih nyombong. Nah, saudara, kalau Anda mungkin mengetahui, melihat orang yang kondisi seperti itu, ya, Anda lihat orang seperti itu rasanya enak ya, itu enggak itu? Kok ada model kayak orang seperti itu? Mungkin Anda melihat orang lain seperti itu ya, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, diri kita enggak ubahnya seperti orang itu, betul? Kadang-kadang, ya. Nah, malam hari ini, izinkan Tuhan melakukan sesuatu progres di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan harus membuat Anda menjadi orang yang rendah hati dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan Anda, cepat-cepat menyadarinya dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara, itu akan berlarut-larut dan nggak akan selesai masalah Anda. Untung, saudara, ya, ada hamba Tuhan seperti Pak Andreas itu dengan tegas. Tapi sebenarnya dia nggak benci dengan orang itu. Dia melakukan, menegur orang itu dasarnya cuma satu. Aku mengasihimu. Supaya kamu bertobat. Supaya kamu dipulihkan. Betul nggak ya? Nah, kalau sesuatu terjadi dan Tuhan menegur dalam kehidupan Anda, jangan bilang Tuhan kejam. Betul ya? Anda berterima kasih. Nah, mungkin keadaan itulah sarananya untuk Tuhan menegur dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam pelayanan, ya, khususnya dalam perjanjian baru ini, kita mengenal ada 5 macam baptisan ya. Ada baptisan Yohanes, ada baptisan kelahiran kembali, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan penderitaan, dan ada baptisan api, betul? Nah, kebalik itu, 4-nya api, lalu yang kelima adalah baptisan penderitaan. Nah, saudara, 5 baptisan ini harus dialami oleh anak-anak Allah. Ya, 5 macam baptisan dalam buku 1 yang kita pelajari, ada 5 macam baptisan itu. Kalau Anda sudah dibaptis bertobat, Anda sudah mengalami baptisan kelahiran kembali, Anda sudah mengalami baptisan Roh Kudus, Anda sudah mengalami baptisan api, sekarang Anda juga harus mau masuk ke dalam satu baptisan itu. Namanya baptisan penderitaan. Ya, baptisan penderitaan. Oke, saudara. Apa itu baptisan penderitaan? Baptisan penderitaan selalu berbicara tentang ujian, tentang kemurnian seseorang. Kenapa? Melalui penderitaan dikeluarkan semua ketidakmurnian yang tersimpan di dalam karakter yang tersembunyi. Amin. Jadi baptisan penderitaan ini punya fungsi mengeluarkan semua hal-hal yang tidak murni yang tersimpan di dalam karakter yang tersembunyi di dalam diri Anda. Nah, khususnya karakter dasar yang dibawa dari keturunan, dari ayah atau dari ibu dan kakek nenek moyangnya, sering tidak nampak karena adanya pendidikan dunia. Dan itu tersembunyi karena sopan santun yang diajarkan dalam keluarga atau di sekolah. Tetapi pada saat kritis akan meledak keluar. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang saudara, hal seperti itu karakter dasar
Karena warisan dari kakek moyang Anda itu nggak kelihatan. Karena Anda sudah belajar, dididik, punya pergaulan, lah Anda kelihatan penampilan baik-baik saja ya. Tutur kata Anda baik, cara Anda berjalan dengan baik, baju Anda perlente dan sebagainya. Tapi dalam satu waktu gitu ya. Nah, orang yang pakai jas keren gitu ya, sepatunya mengkilat, ya mobilnya mewah. Nah, satu kali nih ketika gitu ya, biasanya ngomongnya sopan gitu ya. Nah, ketika mobilnya diserempet atau ditabrak gitu, dia keluar, dia bawa parang. Dan dikejar orang itu, mulutnya mulai ngomong hal yang busuk, betul ya? Maki-maki ini dan itu. Nah, semua sikap-sikap yang kelihatannya sopan dan semuanya itu hilang. Lalu muncul tabiat karakter aslinya yang selama ini tersembunyi, karakter warisan. Kalau ditelusuri, ya, nah ternyata direktur hebat ini dulunya anaknya preman mungkin. Dia mewarisi karakter daripada bapaknya yang belum pernah dilayani. Nah, sehingga tuh kali terkuak ya dalam keadaan kondisi yang tidak mengenakan, hal yang merugikan dia atau menyinggung perasaannya dia dan sebagainya. Nah, dalam keadaan menderita seperti itu, baru bereaksi hal yang buruk dari dalam dirinya. Amin. Nah, baptisan seperti ini juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus ya. Baptisan yang seperti itu telah dialami oleh Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus juga boleh memasuki kemuliaannya ya. Agar Tuhan Yesus memasuki kemuliaannya. Tuhan Yesus berkata, "Aku harus mengalami baptisan ini." Alkitab mengatakan yang dimaksud adalah baptisan penderitaan. Yesus tahu dia harus mati. Makanya dia ajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Di situ karena ketakutannya untuk masuk dalam penderitaan yang begitu luar biasa, Yesus itu seperti orang yang stres berat ya. Sehingga peluhnya berubah menjadi darah. Itu pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Ketakutan yang berlebihan seperti itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia mau masuk ke dalam satu baptisan, namanya baptisan penderitaan. Sampai akhirnya ditawar kepada bapaknya, "Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu saja." Tapi bapaknya bilang, "Enggak, kamu harus masuk ke dalam baptisan itu." Nah, saudara, kenapa bapaknya begitu tega? Karena itu satu prinsip, sama seperti yang Tuhan Yesus telah buat sendiri ketika dia menciptakan manusia. Untuk orang bisa dimuliakan, disempurnakan, jalannya cuma satu, yaitu penderitaan. Amin. Penderitaan. Nah, untuk Yesus masuk atau naik ke dalam kemuliaan itu, dia harus masuk dulu dalam penderitaan itu. Kalau tidak, dia nggak bisa. Amin. Nah sekarang saudara, kita ini kan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita juga disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Amin. Sebagai murid yang mengikuti dia, semuanya akan dipermuliakannya. Itu berarti bahwa baptisan serupa akan mengenai mereka yang bersungguh-sungguh hendak dipermuliakan bersama dengan dia. Ada beberapa orang hamba Tuhan kadang-kadang di mimbar tanya kepada jemaat, ya, siapa di sini mau dimuliakan? Semua angkat tangan. Mirip seperti apa yang saya tanyakan tadi di awal ya. Siapa mau disempurnakan? Semua angkat tangan. Siapa mau dimuliakan di sini? Alkitab berkata, ya, kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau akan dimuliakan bersama dengan Yesus juga. Amin. Tapi Anda tahu, bagaimana Yesus dimuliakan oleh Bapaknya? Melalui satu jalan, namanya penderitaan. Jikalau engkau menderita bersama dengan Yesus, Paulus katakan,
engkau juga akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Amin. Ikut Yesus jangan pilih enaknya toh. Mau dimuliakan tapi nggak mau ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita mulai geser ya cara berpikir kita. Konsep kita mengikut Tuhan itu. Jangan Anda mengejar namanya happiness. Kalau orang Kristen dicekokin terus tentang happiness, berkat tercurah, berkat tercurah, berkat tercurah, berkat tercurah, gitu ya. Lagunya begitu, ya. Berkat tercurah, gitu ya. Nah, tapi nggak pernah diceritakan atau diajarkan tentang apa? Jalan penderitaan untuk menuju kepada kemuliaan. Ketika dia harus melalui jalan penderitaan ini, banyak orang nggak tahan. Saya melihat ada orang yang pertama-tama itu karena dia terprovokasi dengan propaganda hidup berkelimpahan, gitu ya. Berkat itu. Wah, mereka semangat sekali dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan membawa mereka kepada proses untuk disempurnakan dan dimuliakan, mereka nggak tahan. Mereka berhenti ikut Tuhan, alias murtad, mundur. Ya, kenapa? Nggak sesuai dengan konsep berpikirnya. Dia berpikir ikut Yesus itu enak semuanya. Satu kali Tuhan Yesus didatangi seorang anak muda yang kaya, ya. Ini profesional muda ini datang pada Tuhan Yesus, dia tanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh kesempurnaan itu?" Lalu Tuhan Yesus tanya, "Sudahkah engkau melakukan hukum-hukum Taurat itu?" Wah, semuanya sudah. Ya, jangan ada Allah padamu, lain di hadapanku, jangan membuat patung, sampai jangan mengingini milik barang orang lain. Semua sudah aku lakukan tanpa cacat. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, bagus, kalau kamu mau sempurna, satu langkah lagi. Lakukan ya. Pulang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, bukan didepositokan ya. Jual asetmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali ke sini, ikutlah aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Ketika Tuhan mulai mengusik tentang hartanya itu. Dia takut miskin. Betul? Dia takut menderita. Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, jual semuanya itu. Lalu ikutlah aku. Ya. Nah, saudara, ayat ini jangan terus Anda telan dengan letterlek ya. Enggak semua orang kaya digituin sama Tuhan Yesus loh. Jangan karena saya ngomong seperti ini, lalu nanti Pak Among tahu-tahu jual semuanya, warung-warungnya dan sebagainya, lalu bagiin ke orang-orang, lalu ikut. Enggak, itu nanti Tuhan akan ngomong sendiri secara pribadi kepada beberapa orang yang memang punya konsep yang salah. Ikut Yesus, tujuannya bukan hanya untuk kebahagiaan, tapi harus tahu ikut Yesus itu nanti akan dibawa oleh Yesus kepada jalan menuju kepada kesempurnaan, yaitu kendaraannya namanya penderitaan. Nah, apakah ikut Yesus menderita miskin? Enggak. Betul enggak ya? Berapa kali Yesus bikin mujizat? Ikut Yesus makan kenyang, betul? Enggak bakal terlantar. Banyak orang kadang-kadang takut. Sebenarnya Tuhan mau melepaskan keterikatanmu dengan barang-barang dunia ini supaya engkau mulai mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Nah, jalan kesempurnaan itu. Nah, saudara, kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayat, Lukas 24, ayat yang ke-26.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, ya? Menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Nggak ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam kemuliaan kecuali dengan cara menderita. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Jika kita anak, ya, jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Nah, jadi menderita bersama dengan Yesus, dipermuliakan bersama dengan Dia. Menjadi anak Allah diberi hak untuk, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang pernah mendengar khotbah seperti itu? Siapa yang pernah mendengar khotbah seperti itu? Saudara, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan menjadi anak Allah dan diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu. Semua pasti pernah dengar ya tentang itu? Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, coba perhatikan. Bagaimana Yesus akhirnya punya nasib duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bagaimana? Anda tahu? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, lalu Bapaknya bilang begini, "Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan." Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia nggak kembali lagi ke tahtanya, tapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ketika dia sudah melewati namanya jalan penderitaan itu. Nah, menjadi anak Allah karena percaya kepada Yesus, ikut Yesus, amin. Anda mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti Yesus? Itu tempat mulia namanya. Itu namanya dimuliakan. Saya kasih tahu malam hari ini, gak semua anak-anak Allah atau orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka punya hak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia tidak melewati namanya jalan penderitaan itu. Ayatnya ini, ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janjinya Allah. Perhatikan ayat ini kembali ya. Saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda hanya merasa sudah dimuliakan, sudah mendapat bagian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi tanpa sebuah proses. Jika kita adalah anak, amin, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Amin. Jadi Yohanes 1 ayat 12 ini itu harus dilengkapi dengan Roma pasal 8 ayat 17. Tanpa Roma 8 ayat 17, apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12 itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi, sekarang kita perhatikan. Sekali lagi ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak
Kata berhak, lihat di sini ya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Belum titik, baru koma. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Siapa hafal? Yohanes 1:12 bunyinya apa sih? Sini nggak ditulis ya. Saya nggak tampilkan. Saya harap Bapak Saudara hafal nih, Yohanes 1:12. Semua orang yang percaya kepadanya diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu Yohanes 1:12. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya hak untuk jadi anak Allah. Ya. Itu baru hak. Hak itu boleh Anda gunakan, boleh Anda ambil, boleh Anda pakai atau tidak. Betul? Bisa terjadi, bisa tidak. Semua orang yang percaya punya hak untuk jadi anak Allah. Nah, Yohanes 1:12 itu harus dilengkapi, didukung dengan Roma 8:17. Kalau enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi, amin. Nah, nangkep ya malam hari ini? Bagaimana kita bisa duduk di sebelah kanan Allah? Dimuliakan bersama dengan Yesus. Amin. Jikalau ya kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Jalannya cuma satu seperti itu. Jadi ikut Yesus itu ada plus minusnya, betul? Jangan hanya lihat semua sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena Yesus. Sakit disembuhkan, miskin diperkaya, dan sebagainya. Betul, itu pernah Yesus lakukan dalam kehidupan Anda. Tapi untuk mengubah ya status Anda, sampai Anda benar-benar dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, caranya cuma satu, yaitu dengan jalan penderitaan. Ikut menderita bersama dengan Yesus. Ya, ikut menderita bersama dengan Yesus. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kenapa Yesus itu kok tahan menderita? Selalu orang alasannya apa? Ya dia Tuhan. Enggak, saudara. Ketika dia di muka bumi, dia menanggalkan kealahannya. Dia bukan Tuhan ketika di muka bumi. Dia manusia 100%. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa Yesus tahan menderita? Karena dia telah menghilangkan atau membuang hak hidupnya. Aku tidak perlu hormat dari manusia. Itu yang membuat Yesus kuat dalam penderitaan. Kalau Anda membekali hidup Anda seperti Yesus, nggak mencari hormat dari manusia, tapi mencari perkenanan Allah dalam kehidupan Anda, penderitaan sehebat apapun yang nanti Anda alami, itu tidak akan menggeser imanmu. Anda tetap mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena targetnya. Amin. Kalau orang targetnya masih Tuhan dalam harga dirinya, hak hidupnya, ketika harga dirinya dikurangi, diinjak, hak hidupnya dikurangi, dia tersinggung, marah, ya. Nah, tapi kalau mereka sudah kehilangan itu semuanya, nggak memperdulikan itu semuanya, tujuan cuma satu. Bagaimana saya bisa berkenan kepada Allah, itu cukup, ya. Itu cukup bagiku. Walaupun harus melewati api sekalipun, nggak masalah. Ya. Dan orang-orang yang punya iman seperti itu, setiap hari mengalami mujizat yang luar biasa. Kenapa?
Sudah nggak menyayangkan dirinya lagi. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh? Ketika dalam ancaman yang begitu berat, dia tetap konsisten. Tuhan membela mereka. Di tengah dapur api sekalipun, rambutnya aja nggak kebakar, saudara. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Kuat bukan karena Anda bisa. Karena ada Tuhan yang bersama dengan Anda. Sehingga Tuhan yang ada bersama dengan Anda itu memampukan Anda. Betul? Mungkin dagingmu hancur, tapi rohmu kuat di dalam Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang siap untuk menderita bersama dengan Yesus dan akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi boleh disimpulkan, saudara, baptisan penderitaan adalah sarana untuk meningkatkan tingkatan seseorang. Di sini ada harga yang harus dibayar untuk naik tingkat. Amin. Ya. Baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Dan untuk naik tingkat ini harus ada harga yang dibayar. Amin. Nah, Anda naik bis bayar nggak? Anda naik kereta bayar nggak? Hah? Anda pulang ke Madiun naik bis bayar nggak? Ya, bayar dong. Betul ya, Pak Moses? Bayar. Ya. Nah, bayar dong. Nggak bayar, turunin tengah jalan nanti. Untuk naik tingkat, naik di level itu, Anda harus bayar harga. Saya sering anjurkan kepada beberapa orang, ya, mereka yang takut sekali membayar sesuatu. Saya bilang, kenapa kamu takut membayar sesuatu? Kalau itu perlu kamu bayar, bayar. Prinsipnya begini, bayar apa yang perlu dibayar dan jangan membayar apa yang tak perlu dibayar. Amin. Nangkep nggak, Mas Saudara? Kalau itu harus Anda bayar, bayarlah. Tapi kalau itu tak perlu dibayar, Anda jangan bayar. Itu namanya bodoh. Oke ya? Jangan membayar apa yang tidak perlu Anda bayar. Ternyata manusia itu senangnya apa? Bayar apa yang tak perlu dibayar ya. Dengan apa sih? Menyanyiakan waktu. Bayar sesuatu yang tak berguna. Betul ya? Nah, tapi kalau suruh membayar hal-hal yang penting dan itu ada hubungannya dengan Allah, itu kadang-kadang merasa sayang seperti itu. Contoh ya, kalau Anda ke gereja nih contoh, ya, kalau bayar kolektor gitu ya, yang dicari duit gede atau duit kecil. Nah. Wah, cari gitu ya. Nah, kolektor. Ya. Tapi nanti sudah kalau makan atau bayar parkir gitu ya, bayar parkir berani sampai di mall itu kadang-kadang 1 jam kan 5.000, gitu. Nah, di 4 jam 5 jam 25.000, kolektor 10.000, gitu. Jadi bayar parkir sama untuk Tuhan, gitu. Wah, kadang-kadang kecil Tuhan, Tuhan 10.000 aja, gitu. Dan sekarang kalau Anda merenungkan, saudara, mana yang lebih penting? Anda invest di mana? Di tukang parkir atau invest dalam kerajaan surga? Banyak orang kadang-kadang nggak berpikir seperti itu kan? Nah, saya beritahu kepada beberapa orang begitu. Kadang-kadang kita bodoh di sini ini. Kita bayar apa yang tidak perlu kita bayar, tapi kita tidak mau bayar apa yang harus kita bayar. Amin. Nah, dalam hal naik tingkat ini, ada satu hal yang harus Anda bayar. Kalau itu harus Anda bayar untuk Anda bisa naik tingkat. Bayarlah, saudara. Walaupun harus menderita. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini sering dihina oleh kelompok
yang mengajarkan teologi kemakmuran. Ikut Yesus kok menderita. Ikut Yesus kok menderita. Sekarang kalau kita belajar tentang proses pemurnian ini, perlu menderita enggak? Saya tanya. Perlu menderita enggak? Perlu. Ya, perlu menderita. Nah, kenapa mesti diajak lagu itu? Dulu saya termasuk saya. Awalnya saya suka lagu itu. Awalnya dari kecil saya diajarin bapak saya. Setelah saya masuk ke lingkungan yang mengajarkan tentang ya sukses segala macam gitu, saya bilang apa itu? Gitu. Gini. Tapi setelah Tuhan kembarui lagi, saya mengerti. Asal kita menderita bukan karena kesalahan kita. Itu namanya harga yang harus kita bayar untuk kita boleh naik ke tingkat berikutnya. Amin. Jadilah orang bijak. Bayar apa yang perlu dibayar. Jangan membayar apa yang tak perlu Anda bayar. Ya, bayarlah dengan senang hati. Bayarlah dengan senang hati. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Jadi pertama, penderitaan akan membawa kita naik ke level berikutnya, ya, dengan membayar harganya. Penderitaan membuat seseorang lebih matang dan teruji. Dapat dikau bandingkan dengan ujian di sistem sekolah dunia. Seorang naik tingkat kalau ia telah lulus tes, bukan? Ya. Jadi penderitaan membuat seseorang lebih matang dan tahan uji. Orang yang nggak pernah menderita di dalam Tuhan, dalam tanda kutip ya, bukan menderita karena kesalahan hidupnya, bukan. Dalam Tuhan diizinkan untuk menderita. Mereka orangnya labil. Tapi karena mereka sudah ditempa begitu banyak penderitaan, mereka akan menjadi orang yang matang dan teruji di dalam kehidupannya itu. Saya menemukan beberapa rekan hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang benar-benar melayani di daerah-daerah. Ya, satu kali saya sangat angkat topi buat mereka. Saya bilang begini, kalau saya ada di posisi Anda, mungkin saya nggak kuat. Nggak kuat. Ya, betul, saya pernah datang ke satu tempat di Wonogiri bagian pelosok gitu. Ya, saya khotbah di sana. Saya datang sengaja karena ibadahnya itu jam 6 pagi. Jadi saya harus nginep. Ya, Sabtu malam saya naik bus dari Solo ke Wonogiri itu sana. Nginep di tempat dia. Pagi-pagi mau mandi, ya nggak ada kamar mandinya, saudara. Terus dia bilang, kita mandi di kamar mandi umum aja Pak, gitu. Diajak, saudara. Nggak taunya itu sungai, saudara. Nah, sungai gimana mandi bareng orang kampung begitu ya? Akhirnya dia lempar saya sarung, saudara. Jadi mandi kamar mandinya itu sarung itu. Ucuk. Bayangin, saudara. Anda bisa ngerti maksudnya? Jadi sarung mandi di dalam sarung. Mandi di dalam sarung gitu. Itu seumur-umur hidup baru sekali itu mandi di dalam sarung di sungai itu gitu. Udah selesai gitu ya, terus khotbah dalam macam. Nah, selesai ibadah saya mau pamit gitu ya. Pendetanya nggak ada, tinggal ibu gembalanya. Kemana Pak ini gitu. Oh, dia lagi di sawah. Saya pikir wah hebat nih. Pendeta punya sawah gitu ya. Lalu saya samperin sampai sawahnya, diantar sama ibu gembalanya itu. Ya saya bilang, wah sawahnya luas ya. Ibu pendetanya bilang, itu bukan sawah kita Pak, itu sawahnya jemaat. Bapak itu kuli di sini, buruh tani. Dengar kata itu saudara, saya nggak tahan. Air mata saya menangis, saya nangis. Hidup sampai seperti itu, demi mempertahankan pelayanan di tempat itu. Ya. Nah, saya bilang gitu. Saya satu kali ketemu sama gini, aku kalau jadi kamu mungkin nggak tahan kali ya, nggak bisa bertahan di tempat itu. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang tahan banting menderita di situ. Saya percaya, mungkin secara ekonomi mereka nggak sehebat dengan hamba-hamba Tuhan yang di kota, ya. Tapi secara kualitas, siapa yang punya hak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
Hamba Tuhan di desa itu atau hamba Tuhan di kota? Ayo. Ya. Hamba Tuhan yang tak pernah mengalami penderitaan, nanti kurang jatahnya sedikit aja. Apa yang dilakukan? Pindah gereja. Ngapain di sini? Gajiku disunat terus. Cari lebih lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, cari fasilitas ini dan itu. Kembali, Yohanes 1:12. Itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak dukung dengan Roma 8 ayat 17. Yaitu ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Nah, levelnya akan naik bila ia lulus dalam tes itu. Ya, bukan alam ya, dalam tes itu. Berapa banyak tes telah kau lalui untuk mencapai tingkat rohanimu seperti ini? Nah, saudara, sekarang lihat. Berapa banyak tes yang telah kita lalui untuk mencapai tingkat kerohanian kita seperti itu. Saya bisa jadi seperti ini. Jalannya nggak mulus. Ya, jalannya nggak mulus. Mungkin yang kenal kami, ya, saya gabung RTM itu kan tahun 1994. Banyak orang tahu lah, gitu ya. Dibilang sesat, ya, dikucilkan, ditolak, segala macam gitu. Tapi kami bertahan. Kami nggak nyolong kok, betul nggak? Ada kebenaran, ada firman-Nya, ya, betul. Ada beberapa orang ini, termasuk ini yang baru muncul Pak Moses, itu tahu ini, betul, ya. Bagaimana kita masuk Madiun awal-awal tuh, ya, betul, loh. Yang di Bonavena itu geger segala macam gitu, banyak kota-kota. Tapi Tuhan bawa terus, gini, ya. Lah, kalau kami mengalami, Anda yang belajar di sini, Anda pun juga akan mengalami, ya. Anda pun akan mengalami juga karena Anda belajar satu prinsip, ya. Kebenaran di RTM ini, pelajarannya begini. Dan Anda harus berani masuk ke situ. Lah, persiapkan diri Anda. Kalau mau dimuliakan naik tingkat, jalannya cuma satu. Amin. Lah, itu nggak pernah berhenti, saudara. Karena level itu terus. Semakin hari semakin tinggi nanti level Anda. Tapi penderitaannya, ujiannya juga terus berlangsung dalam kehidupan kita. Makanya Allah Bapa berkata, masih banyak lagi tes di depanmu. Tetapi jangan takut. Aku menyertaimu. Ya, nah ingat saudara, Anda nggak sendiri. Tuhan menyertai Anda. Ketika Anda mengalami proses itu, ketika Anda menyapa, menengok dia, apa yang dia lakukan terhadap Anda? Dia cuma senyum. Saya pernah, satu kali, saya ngalamin namanya proses penderitaan seperti ini untuk naik kepada satu level berikutnya. Atau dibawa kepada sebuah kemuliaan. Dalam penderitaan, proses itu, saya tanya Tuhan, Tuhan, kok begini? Apa yang saya lihat? Tuhan senyum. Ya, kok senyum? Itu memang benar. Artinya, tapi jangan takut. Aku bersamamu. Kalau aku bisa, kamu bersama aku, kamu juga bisa. Ya, kalau aku lolos, aku bisa lulus tes ini, kamu yang bersama dengan aku, kamu bisa juga. Kalau nggak bisa nanti aku ajarin caranya.
Tapi jangan lepaskan Tuhanmu itu. Jangan Anda lalui dengan sendirinya. Ya, Anda libatkan Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api itu. Dia kebakar enggak? Enggak kebakar, betul? Kenapa? Ada Tuhan di situ. Tuhan bersama. Masalah akan menjadi satu yang sangat menyenangkan dalam hidup Anda. Kalau Anda jalani bersama dengan Tuhan. Tapi masalah akan menjadi berat, sangat membosankan, membuat Anda marah dan sebagainya. Kalau Anda jalani seorang diri. Tapi kalau dengan Tuhan, Anda akan melihat, Anda akan kuat terus. Ada satu cerita ya untuk menutup malam hari ini. Ada orang yang waktu tidur dia mimpi. Mimpi, dalam mimpinya itu dia berjalan dengan Tuhan. Di pantai gitu ya. Nah, setiap jejaknya itu selalu ada bekasnya gitu ya. Nah, jadi karena yang jalan itu 2 orang, 1 orang kan punya 2 kaki. Jadi selalu ada 4 bekas kaki itu loh, ya, mata kaki itu. Nah, dalam keadaan yang enak gitu tuh, dia tengok, ada 4 gitu ya. Artinya Tuhan masih ada gitu ya, bersama dengan dia gitu ya. Masih 4. Ketika melewati yang terjal, ya, turun tebing gitu macam, dia lihat saudara. Itu bekas telapak kakinya tinggal 2. Di situ dia mulai tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa bisa begini? Ketika keadaannya baik, Engkau menyertai aku. Tapi ketika semuanya sulit, kemana Engkau? Kenapa Engkau tinggalkan aku? Lalu Tuhan tersenyum gitu. Siapa yang tinggalin kamu? Aku nggak pernah tinggalin kamu. Kalau nggak tinggalin aku, kenapa mata kakinya cuma 2? Harusnya kan 4. Lalu Tuhan senyum. Kamu perhatiin baik-baik dong. Itu mata kaki siapa itu? Bekas kaki siapa itu? Itu bukan bekas kakimu. Itu kakiku. Lah kakiku di mana? Kok nggak ada bekasnya? Lalu Tuhan bilang, ketika engkau nggak mampu, aku topang kamu. Aku gendong kamu. Aku angkat kamu untuk melaluinya. Intinya aku nggak pernah meninggalkanmu. Aku selalu bersama dengan kamu. Amin. Itu kabar baiknya, saudara. Ya. Nah, untuk menutup, saudara, apa yang dikatakan oleh Allah Bapak selanjutnya? Sebaliknya bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, aku kuduskan mereka. Ya, jadi ada baptisan penderitaan, lalu ada baptisan api. Nah, tentang baptisan api besok akan kita lanjutkan. Untuk apa baptisan api? Untuk apa baptisan penderitaan? Baptisan penderitaan membuat Anda naik level, tingkat berikutnya. Baptisan api itu untuk memurnikan. Ya, kenapa? Banyak tabiat hal-hal daging yang masih menempel di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita akan tutup malam hari ini, lalu dilanjutkan dengan diskusi. Besok kita akan berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajarannya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke.